Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka nomor 30 pada materi munada di kitab Arba'in. Di sini saya akan membacakan pada halaman ke-30 membahas tentang munada dan adat murakkab. Munada adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Seperti contoh ya zaitu. Ini apa? Harokatnya salah. Mana TPK-nya? TPK-nya mana? Ya zaitu. Pada lafadz ya zaitu, ya ini namanya huruf nida. Zaitu ini namanya munada. Ini harokatnya keliru. Mohon untuk diganti. Pen. Ya zaitu. Ya namanya huruf nida. Zaitu namanya munada. Ini zaitu. Huruf nida ada 8. Sebutkan. Ai, ya, ayah, haya, wa. Apa bedanya a? Ai, ya, ayah, haya, wa. Faidahnya nida lil qarib, nida lil bait, ai nida lil qarib, ai nida lil bait, ya nida lil bait wal qarib, aya nida lil bait, haya nida lil bait, wa nida lil bait. Mananya qarib itu dekat, mananya bait artinya jauh. Munada ada 5. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhof, syibh mudhof. Munada mufrad alam dan nakirah maksudah hukumnya adalah mabni dhammah atau seperti rofa. Artinya bila isim mufrad maka mabninya dhammah. Apabila isim tasniyah, apabila isim mufrad mabninya dhammah, seperti contoh ya zaitu. Apabila isim tasniyah maka mabninya alif, seperti contoh ya zaidani. Apabila jamak mudzakkar salim maka mabni wawu, seperti contoh ya zaitu, ya zaituna. Ya rajulu, ya rajul. Kemudian nomor 2 adalah nakirah maksudah. Jadi yang pertama adalah mufrad alam. Mufrad alam ini baik berbentuk isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Ini namanya mufrad alam. Sedangkan nakirah maksudah adalah isim nakirah yang dituju. Seperti contoh ya rajulu. Ini hukumnya juga mabni dhammah. Ya rajulu, ya rajulani, ya rajul, ya rijalu. Mabninya mabni dhammah. Kalau munada yang berbentuk nakirah ghairu maksudah dan juga munada mudhof, syibh mudhof, maka hukumnya dibaca nasab. Seperti contoh ya rajulan. Yang mudhof seperti contoh ya abdullahi. Yang syibh mudhof seperti contoh ya talian jabalan. Nakirah maksudah ini artinya isim nakirah yang tidak dituju. Semisal ada orang bilang ya rajulan, ya rajulan, wong lanang, tapi lelaki ini tidak dituju. Ini namanya ghairu maksudah. Ini beda dengan nakirah maksudah. Kalau nakirah maksudah itu dituju. Yang mudhof seperti contoh ya Abdullahi.
Ini pada lafaz abda ini mudhaf. Allah ini namanya mudhaf ilaih. Ya Abdullah ini namanya munada mudhaf. Sedangkan sifat mudhaf itu artinya apabila ada munada yang berstatus sebagai amil, sedangkan lafaz berikutnya atau sesudahnya berbentuk ma'mul. Jadi ya tolian, hei orang yang naik jabalan, bukit atau gunung. Jabalan ini menjadi maf'ul binya tolian. Berhubung jabalan menjadi ma'mul atau maf'ul binya tolian, maka namanya sifat mudhaf. Apabila munada diberi al, maka wajib diberi tambahan 4. Semisal ya, ada munada an-nabiyyu semisal. Maka diberi tambahan ayyuha menjadi ya ayyuhan nabiyyu. Tidak boleh yan nabiyyu, enggak boleh, tapi tambahi ayyuha. Ini menunjukkan mudzakkar. Sedangkan ayyatuha menunjukkan makna muannas, seperti contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kadang-kadang ditambahi dengan hada menjadi ya hadal waladu. Kalau mudzakkar, kalau muannas ya hadhil bintu. Ini adalah munada yang ada alnya. Jadi setiap ada munada yang diberi al, maka harus atau wajib diberi tambahan ayyuha, ayyatuha, hada, hadihi. Kecuali pada lafaz Allah, maka tidak boleh diberi tambahan tambahan di atas, seperti contoh ya Allahu. Ini pada lafaz ya Allahu. Ya Allahu, kadang-kadang bacanya ya Allahu. Tapi yang masyhur ya Allahu. Lafaz ya Allah, ya-nya ini boleh diganti mim yang bertasdid di akhir Allahu. Jadi yang tadinya ya Allah bisa berubah menjadi Allahumma. Jadi Allahumma ini dari kata ya Allahu. Ya-nya diganti dengan mim yang bertasdid di akhir Allahu. Selesai sudah membahas tentang munada. Kemudian kita bahas tentang adat murakkab. Adat murakkab itu adalah hitungan yang tersusun dari angka 11 sampai 19. Ini namanya adat murakkab. Hukumnya adalah mabni fathah, seperti contoh hadiyah asyara, tsaniyah asyara, tsalitsa asyara, rabi'a asyara, khamisa asyara, sadisa asyara, sabi'a asyara, thamina asyara, tasi'a asyara. Ini apa itu adat murakkab? Apa itu dari angka 11 sampai 19. Cuma pada lafaz hadi sama sani ini memang boleh dimabnikan fathah dan boleh dijadikan mu'rab muqaddaro. Jadi kadang-kadang bacanya hadi asaro, sani asaro gitu. Selain hitungan 11 sampai 19, hukumnya adalah mu'rab. Mungkin i'rabnya dhohir, artinya kelihatan, yaitu selain ikhda dan sani dan adat murakkab. Ada kalanya yang muqaddaroh, seperti contoh ikhda, sani, hadi, ini hukumnya adalah muqaddaroh. Sedangkan yang lain hukumnya adalah mu'rab dhohiroh. Selesai sudah membahas tentang munada dan adat murakkab. Silakan dihafal.